Kita mulai nih, sambil makan siang boleh, sambil ngopi boleh ya. Kita sampai ke sini kan. Kita mau namatin slide ini ya. Kemarin kita udah sampai sini kan. Mana ya? Ntar dulu, cari dulu. Nah, sampai sini ya kan kemarin. Oke, ntar minum dulu. Ntar dulu. Kok gini ya? Ntar dulu. Ntar saya harus mengecek sesuatu dulu. Oke, kita mulai. Come on, come on, come on. Saya kasih review dulu ya. Review minggu lalu. Review minggu lalu. Jadi virtual memory kan saya kasih tugasnya kemarin pendek karena saya telat ngasih tugas kan. Tapi intinya cuma ngejelasin virtual memory apa sih, buat apa gitu ya. In progress. Ayo, silakan. Jangan ditinggal tidur ya. Boleh sambil makan, boleh sambil ngopi, boleh. Nah, jadi virtual memory itu kan sebenarnya tujuannya kita mau membuat sistem tuh bisa memproses lebih banyak operasi kan. Tapi oke, Beethoven oke. Mauricio kemarin kenapa nggak masuk minggu lalu? Sakit atau masih di luar kota? Di luar kota ya? Kalau nggak salah. Atau apa sih? Atau saya lupa. Tapi kayaknya nggak masuk. Masih di luar Bandung, Bu. Ya, belum pulang ya? Masih di luar kota ya? Oke. Sehat kan tapi. Nah, jadi virtual memory itu tujuannya gitu. Gimana caranya kita bisa memproses lebih banyak operasi. Tapi itu sama dengan kalian misalnya, wah kalau mau cepet diparalelin aja, tambahin core-nya, tambahin prosesornya, belum tentu. Kalau arsitekturnya jelek, nggak bisa gitu ya. Tapi tujuan virtual memory itu kayak gitu. Implementasinya pakai virtual memory itu bisa per paging, bisa per segmen. Udah ya, kira-kira gitu. Detailnya nanti tergantung OS-nya, tergantung di hardware-nya. Nah, tapi secara prinsip ini, virtual memory itu adalah memori yang ada di logic kita, di kepala kita, bahwa kita tuh punya sekian banyak memori gitu. Kita punya N memori lah. Ada sekian memori. Dan ada mappingnya untuk gimana si memori itu ada di physical memory. Nah, physical memory kan sebenarnya terbatas. Dia itu banyak kalau digabung sama backing store kan. Jadi nggak mungkin semua ditaruh di physical memory. Nah, kalau si virtual memory ini membutuhkan sesuatu, dia nyari di physical memory. Kalau nggak ada, dia cari di backing store. Analoginya gini, sekarang saya ganti analoginya. Anggap misalnya kalian lihat ya physical memory ini sebagai etalasenya Indomaret. Indomaret kan punya ya, kayak displaynya dia yang di depan sama yang di dekat kasir kan. Dia punya etalasenya kan. Nggak semua barang dong bisa ditaruh di situ ya nggak sih? Dan bahkan nggak semua barang bisa ditaruh di Indomaret kan. Pasti sebagian ditaruh di gudang kan. Ntar ini saya mesti mindahin dulu ini karena kursornya hilang. Gitu ya. Nah, berarti kan sebagian taruh di gudang nih. Jadi kalau misalnya ada orang nih beli, saya mau beli tetes mata gitu. Tapi di etalasenya Indomaret nggak ada nih. Dia harus cari ke gudang kan. Sama kayak gitu. Jadi
virtual memory itu seakan-akan kayak, oh di Indomaret itu segala ada, tapi memang nggak semua ada di display. Sebagian ada di gudang. Nah, pada saat misalnya saya cari tetes mata nih, wah ternyata di sini nggak ada, berarti harus cari di gudang. Di gudang barangnya ada nih di sini gitu kan. Tapi kan harus ditaruh di display nih, supaya nanti bisa diambil sama si customer. Kalau displaynya penuh, berarti harus di-replace kan? Siapa yang mau diusir dari sini gitu. Nah, sekarang kita belajar replacement algorithm. Gitu. Sekarang kita belajar replacement algorithm karena kita mau gimana nih etalase kalau penuh mau naruh barang baru yang diusir yang mana gitu. Oke? Oke ya. Sip. Sekarang saya lanjut yang minggu lalu. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Yang nanya tuh langsung saya absen loh, otomatis. Jadi kalau mau nanya dari sekarang bagus. Kita lanjut ke sini berarti ya. Ya, page replacement udah ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita mau replace, itu bisa pakai frame, bisa pakai page. Tapi intinya, akan ada yang namanya reference string. Kalian boleh anggap reference string ini sebagai apa? Misalnya pelanggan yang mencari barang gitu ya. Atau proses yang mau melakukan mau mengambil data di rak tertentu. Atau misalnya orang yang datang ke library mau ngambil buku tertentu. Jadi ini bayangin sequence of request gitu ya. Sequence of apa ya namanya proses yang mau dijalankan. Oke gitu ya. Ada ntar kursor hilang. Udah ya. Terus kita lihat. Minggu lalu kita kan udah lihat ini ya. Bahwa kalau kita punya frame, itu anggaplah frame itu tuh kayak etalase. Kalau misalnya kita punya toko, etalasenya sedikit gitu ya. Kalau etalasenya sedikit, itu harusnya nih ya sedikit misalnya. Dia makin kemungkinan orang yang mau beli nggak nemu yang dia cari itu lebih besar kan. Tapi kalau misalnya kita punya etalasenya besar gitu ya, kemungkinan nggak ketemu barang yang nggak dicari itu lebih kecil, kebayang nggak? Jadi kayak kalian misalnya punya toko ya, tapi etalase kalian kecil terus orang melihat mungkin dia mau cari topi, sebenarnya ada tapi nggak ada di etalase. Itu kalau etalasenya cuma kecil kan nggak kelihatan. Kalau etalasenya lebih besar, kemungkinan orang menemukan apa yang dia cari lebih besar kan. Oke ya, agree ya? Kira-kira gitulah logiknya gitu kira-kira. Dah, sekarang kita lihat satu algoritma yang namanya FIFO. FIFO itu adalah algoritma di mana kalau kita punya reference string, yang diusir duluan tuh yang datang duluan. Karena anggapannya, lu kan udah datang duluan, ya udah kalau ada yang mau masuk, lu pergi duluan juga gitu. Oke, katakan si etalasenya kan cuma ada 3. Minggu lalu kan kita udah coba kan urutannya kayak gimana, ya kan? Bahwa misalnya ya udah, pas pertama kali ini etalasenya isinya cuma 3 nih. Dia minta 7 belum ada, masukin etalase. 0 belum ada, masukin etalase. 1 nggak ada, masukin gitu ya. Pas 2 gitu ya, dia gantiin siapa? Ya gantiin yang datang duluan, yaitu 7. Berarti 7-nya diganti 2. Di sini hit karena 0 masih ada di sini. Pas nyari 3 nggak ada. Oke, 3 siapa nih yang tadi kedua datang setelah 7? Yaitu 0. Berarti 0 diganti sama 3 dan seterusnya. Dari sini kalian bisa lihat kan bahwa ada 15 page faults kan. 1, 2. Ini tuh fault itu pada saat kita harus nge-load data ke frame lagi gitu. Jadi kayak pada saat pelanggannya nyari barangnya nggak ada tuh kita harus nyari, kita taruh di etalase gitu. Kayak misalnya, Kak jualan Mentos nggak? Hah, Mentos, kita udah nggak display Mentos lagi, tapi ada yang nyari, berarti harus kita taruh lagi di depan nih Mentos. Kayaknya orang mulai perlu nih gitu. Udah ya, terus kemarin kan kita coba ya, page reference yang beda kan. Kita minggu lalu tuh coba yang ini, inget nggak? Yang ini kan. Dan kayak gitulah ya prosesnya, kalau nggak salah yang ini tuh 9 volts, 3 hit deh kalau nggak salah. 3 hit kalau nggak salah ya minggu lalu. Oke.
Nah, sebenarnya kalau pakai Vivo itu ada yang namanya Belladis anomaly. Belladis anomaly itu adalah terjadi kalau tadi kan kalian lihat ya logiknya gimana? Logiknya itu kan kalau kita tambahin frame-nya harusnya kan hitnya tambah tinggi. Artinya dalam artian misalnya kita punya etalase lebih besar, kemungkinan orang menemukan yang dia cari lebih besar kan harusnya. Tapi kalau di Belladis anomaly itu bisa terjadi kayak gini. Nah, tapi nanti saya belum bisa kasih contohnya nanti ya. Mungkin kalau ada pas itu nanti saya korelasi sama kasus ini ya. Tapi ini itu bisa terjadi kayak gini. Alamak. Tunggu. Saya kehilangan kursor lagi. Harus pindah dulu. Nih ya. Kalian kalau lihat di sini kan, kalau misalnya frame-nya 1, page false-nya tinggi banget nih di sini. Frame-nya tambahin 1 lagi, masih tinggi. Frame-nya ditambah jadi 3, turun dia. Jadi bagusan nih. Tapi ditambah 1 lagi, dia jadi naik lagi. Nah, ini yang disebut Belladis anomaly, di mana pada saat kok number frame-nya 3 sama 4 bagusan di 3, fault-nya lebih kecil gitu ya. Itu bisa terjadi dan itu tergantung memang dari page reference-nya juga. Nanti saya jelasin. Nah, tapi kalau kalian lihat di sebelahnya kan kalau 5 gini kan aman ya. 5, 6, 7 gitu aman ya. Karena ya udah semakin dia banyak frame-nya, semakin page hit-nya makin tinggi gitu ya. Fault-nya makin rendah. Jadi inilah yang disebut dengan Belladis anomaly. Algoritma yang lain tidak memiliki Belladis anomaly. Nah, kita tuh sebenarnya nggak mau ketemu anomali ini, tapi memang agak sulit ngedetectnya karena tergantung dari urutan request-nya gitu. Oke nggak? Clear ya? Kalau begitu ada pertanyaan tanya ya. Dah. Sekarang kita tadi udah tahu Vivo. Tadi Vivo gimana? Vivo adalah pada saat kita nge-load request string ke dalam frame. Pada saat frame-nya harus di-replace, dia akan menggantikan siapa yang tadi datang duluan. Kalau kita menggunakan optimal algorithm, kenapa sebutnya optimal? Kenapa coba? Kenapa optimal? Karena dia akan menggantikan page yang udah lama yang nggak akan dipakai lagi, kebayang nggak? Jadi dia akan, ini gimana gue gesernya? Oke, dia akan replace page yang tidak akan dipakai lagi untuk waktu yang lama. Jadi kayak misalnya kalian tahu, gue kayaknya, wah pandemi nih kayaknya gue nggak akan pakai baju pergi deh. Ya udah baju pergi, ransel, apa yang sepatu yang kira-kira nggak akan dipakai lama, kita simpan di gudang gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya, sekarang gini, semua pakai logik deh. Kalau kalian tahu, saya kalian punya restoran, terus kalian tahu, oh bentar lagi akan ada orang, sekian orang pesannya apa. Terus nanti jam segini akan ada yang datang, pesannya apa. Itu kan enak ya, kalau kalian tahu punya restoran, terus kalian tahu stream datanya kayak gimana, itu, atau misalnya kalian tahu, oh nanti jam segini bakal macet, atau ada prediction misalnya, oh nanti si ibu tanggal sekian ada kuis. Anything, if we know it, if we can read the future, kita bisa take advantage kan. Artinya kita bisa antisipasi kan. Sama seperti algoritma ini. Algoritma ini tuh mau memanfaatkan dengan membaca masa depan. Problemnya, kita nggak bisa baca masa depan gitu. Gimana caranya OS bisa tahu bahwa si user ini tuh bakalan, misalnya, oh dia bentar lagi buka Word, bentar lagi dia bakal coding, bentar lagi dia bakal nge-zoom, bentar lagi dia ngapain, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ya, misalnya kita tahu what is coming in the future, itu bakal jadi bagus ya algoritma ini. Terus suara hilang terus. Nih ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini, kita ganti. Nih ya, reference string-nya sama ya, sama yang tadi ya. Tapi kita bisa tahu kayak misalnya oke, ini kan 7 kan nggak ada kan di sini kan, masukin ya. Terus 0 nggak ada, masukin ya. Ini berarti fault kan ya. 1 nggak ada, masukin juga. Terus dia lihat 2 nih. Nah, si 2 ini tuh mau ngegantiin siapa di dalam frame ini? Dia lihat yang paling bakalan lama dipakai itu kan 7 ya kan? Jauh kali di sana baru dipakai, ya udah kalau gitu gue replace kata dia. Dah,
Terus 0 masih ada, berarti ini hit kan? Hit. 3 tuh nggak ada. Nah, 3 mau gantiin siapa? 2, 0, atau 1? 0 bentar lagi dipakai nih. Iya kan? 1, 2 juga mau dipakai nih, dikit lagi. 1 paling ujung nih. Masih jauh, berarti yang diganti yang 1. Berarti 3-nya ditaruh di posisi 1. Udah. Terus 0 masih ada, berarti hit kan? Terus sekarang mau masukin 4. 4 taruh di mana? Kalau di 2, sebentar lagi ada 2. Kalau di 0, 0 ada di sini. Kalau di 3 ada di sini. Tapi yang paling jauh kan 0 nih. Dari 4 nih. Paling jauh kan? Maksudnya paling nanti gitu. Ya udah, berarti si 4 ini menggantikan si 0. Terus ada request 2, ini hit kan ya. 2 dapat, 3 ada hit juga. 0 nggak ada. Nah, 0 ini ditaruh di mana? Dia cek, dia mau menggantikan 2 di sini kan 2, atau 0 di sini, atau 3. 3 di mana? 3 di sini dekat. Jadi yang diganti yang 4 dong, masih ya ini kan kita kan sekarang yang 0 kan. Kita gantiin 4 soalnya masih jauh gitu ya. 4 udah nggak ada lagi. 4 tuh udah nggak ada. Ya udah kalau gitu 4 0-nya diganti 4. Astaga, ntar saya balas ini dulu ntar ya. Gitu, kebayang? Nah, terus 3 sama 2, 3 masih ada, 2 masih ada hit. 1 ditaruh di mana? Dia gantiin 2, baru nanti ada. Dia gantiin 0, dia nanti ada. 3 nih udah nggak muncul lagi. Ya, berarti 1 menggantikan 3. Terus ini nyari 2 ada, nyari 0 ada, nyari 1 ada. Nah, 7 nih. 7 mau menggantikan siapa? 2 udah nggak ada lagi. Ya udah, berarti 2 digantikan sama 7. Jadi 701. Kalau kalian perhatiin, dia itu hitnya banyak tuh. False-nya tuh fault-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fault. Terus hitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya ini hit ya. 11 ya. Iya kan 20 ya. 11 hit. Jadi ini bagus nih. Nah, jadi sebenarnya optimal algorithm itu the best algorithm. Tapi implementasinya yang gimana cara implementasinya, karena we cannot read the future kan. Jadi biasanya algoritma ini hanya dipakai buat ngetes algoritma aja. Ya, oke. Sampai sini pertanyaan nggak? Ngerti ya, optimal ya. Makanya disebut optimal tuh karena dia bisa baca masa depan. Tapi kan nggak mungkin ya. Nah, akhirnya gimana? Di engineering itu selalu logik. Ya udah, kalau kita nggak bisa baca masa depan, kita baca masa lalu aja. Jadi ada yang namanya least recently used algorithm. Yang dimaksud dengan least recently used itu adalah kita ngecek apakah ada barang atau apakah ada data yang udah lama nggak dipakai gitu. Kan kita nggak bisa baca misalnya kayak gini. Indomaret nih, dia nggak bisa baca kan misalnya, oh nanti besok ada yang mau beli ciki, besok lagi ada yang mau beli susu, besok lagi ada yang mau, dia nggak tahu kan, tapi dia bisa lihat dari historical. Jadi kayak misalnya, astaga nih gue naruh Silver Queen kok nggak laku-laku gitu ya, apa diganti sama Smarties aja, apa diganti Beng-Beng gitu. Jadi dia akan lihat dari barang-barang yang ada, mana yang paling nggak diminatin, nggak dibeli lah, nggak ditanyain gitu. Nah itulah yang akan diganti. Kebayang nggak? Gitu ya. Nah, sambil ini. Dah, sekarang kita lihat ya. Implementasinya berarti gimana? Gampang nggak? Jadi tinggal associate aja. Dia tuh dari sekarang udah berapa jauh ke belakang, nggak pernah dipanggil lagi. Oke, reference string-nya masih sama ya. Masih sama. Ini loading, ini pertama itu loading barang dulu, karena masih kosong kan. Berarti ini fault-nya udah 3. Tiba-tiba ada 2 nih. Kita lihat aja dari bertiga ini tuh yang paling jauh sama 2 yang mana? 7 kan? Berarti si 7 diganti sama 2 kan? 0 tuh hit kan karena masih ada. Jadi ini oke gitu ya. Terus 3. Nah, 3 itu nge-replace siapa? Ya udah dia cek. Kalau 2 di sini. Kalau 0 di sini. Ya kan? Kalau 1 di sini. Yang paling jauh yang mana? 0 kan? Sorry.
0 di sini, Deng. 0 di sini sebelumnya, bukan yang ini. Paling jauh tuh 1 kan? Berarti ya udah gitu. Yang diambil tuh yang 1 gitu. Ya. Jadi si 3 ini paling jauh sama 1, berarti si 1 ini diganti sama 3. 0 masih ada, ini hit. Ini hit, ini hit. 4 nih, 4 taruh di mana? Paling jauh mana? 2, 0, atau 3? 0 masih dekat, 3 masih dekat, 2 paling jauh, berarti 2 diganti sama 4. Dan seterusnya gitu. Ini 403 kan? 2 nggak ada, berarti 2 diganti siapa? Menggantikan siapa? 4 baru aja. 0 masih ada. 3 paling jauh kan? Ini 3 paling jauh. Berarti 2 menggantikan 3. Terus 3 sekarang. Baru aja diganti, sekarang 3 dicari. Oke, 3 tuh paling jauh sama apa? Sama 4, 2, apa? 0. Tapi 0 kan? Berarti 3 menggantikan 0. Gitu kan? Sip. Terus 0. 0 ngeganti siapa? Dia paling jauh sama 4, 3, atau 2? Paling jauh sama 4. Berarti 4, 0 menggantikan 4. 3 masih ada, 2 masih ada. 1 nggak ada, paling jauh sama 0 kayaknya. 1 paling jauh sama 0. 3 sama 2 ada kan? Berarti 1 menggantikan 0. Ya. 2 ada, 0 nggak ada, 0 menggantikan siapa yang udah lama nggak dipakai, 0 menggantikan 1, ini masih dekat. 3 di sini, 2 di sini, berarti 0 menggantikan 3 ya. 0 menggantikan 3, ini 1 masih ada, 7 menggantikan siapa? Dia paling jauh, 1 masih lebih dekat, 0 masih dekat, 2 paling jauh, berarti menggantikan 2. Terus ini dua-duanya hit. Kalau kalian lihat di sini volts-nya 12 ya. Kalau Vivo, kalau nggak salah, ingat nggak kalian? Volts-nya berapa? Vivo. Volts-nya itu berapa ya? Lupa 12 ya. Vivo berapa ya? Tunggu. Better than Vivo. Vivo itu 15 page volt. Vivo itu Vivo 15.5. Ini 12.8. Hitnya 8. OPT ingat kan tadi? 11.9. Jadi LRU itu tuh lebih jelek daripada OPT, tapi lebih bagus dari Vivo. Dan dia bisa diimplementasikan. Itulah sebabnya LRU banyak digunakan. Karena tapi sebenarnya gitu deh, logik ya. Misalnya kayak engineering, machine learning. Itu tuh common gitu. Kita pakai statistik aja. Statistik itu kan ngelihat masa lalu kan ya. Machine learning misalnya mau pakai pola, maksudnya pakai neural network. Itu juga pakai data lalu kan. Kayak misalnya data regresi, data yang udah ada secara statistik kayak gimana gitu kemunculannya. Itu semuanya kan kayak gini ya. Maksudnya we are reading the past gitu. We are looking for pattern from the past. Karena we cannot read the future. Tapi kadang-kadang kalau kita udah tahu polanya, kita bisa melakukan regresi kan, atau interpolasi lah, atau prediction, sehingga kita bisa nebak sebenarnya. Nah, tapi selalu ya di setiap keilmuan itu kan pasti ya kayak pola itu dicari kan, karena itulah sebabnya ada matematik kan. Kenapa ada fisika, kenapa ada matematik? Karena kita ngelihat fenomena yang ada polanya. Nah, polanya itu biasanya dimatematikin. Nanti setelah jadi matematik, jadi rumus, kita jadi bisa lakukan itu. Misalnya, oke, bisa kita simulasi, bisa kita prediksi. Sebentar ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi kalau saya tanya misalnya Vivo gimana? Vivo, OPT sama LRU udah ngerti ya? Harus bisa jawab ya. Oke, lanjut. Mau ada pertanyaan kita lanjut. Dah, soalnya ini oke ya. Daya logiknya gampang. Nah, sekarang gini, tapi ya kalau kita bilang pakai LRU, least recently used kan, berarti kan kalau secara visual gini kan kita sebenarnya gampang kan Bu, tinggal lihat aja misalnya gitu ya. Sini nih misalnya di 2 nih.
Lihat aja paling jauh siapa gitu kan. Kalau secara visual gini sih gampang lihatnya, Kak. Tapi pada saat implementasi, kalian taunya suatu data jarang dipakai gimana? Kayak misalnya di Indomaret nih. Ini kayaknya udah lama nih nggak laku nih teh kotak gitu misalnya. Lu kok tahu sih udah lama nggak laku? Kalau nggak dicatat nggak tahu. Misalnya kapan lama teh udah sebulan, seminggu, 2 minggu, berapa jam kan nggak tahu. Nah pada saat implementasi LRU itu juga kita harus sematkan data di mana kita tahu. Berarti implementasinya itu kalau bisa pakai counter, jadi kita pasang counter ya. Misalnya oke, data ini tuh begitu datanya dipasang dihitung. Dia udah berapa lama nih di memori nih. Kalau nggak dipanggil-panggil lagi, kita dapak aja nih menu-menuin tempat gitu kan. Ya nggak? Jadi bisa pakai counter gitu ya. Atau pakai tumpuk. Jadi kita bisa, jadi kita bisa bikin tumpukan gitu. Jadi tekniknya bisa pakai counter, bisa pakai stack. Jadi bisa kita move to the top. Kebayang nggak? Jadi gini, kalian kalau misalnya ke Indomaret, gampangnya paling gampang itu sih. Misalnya kalian mau selalu barang yang paling laku, yang ada di depan, yang paling di atas, misalnya paling gampang diambil sama user, itu pasti ada algoritmanya tuh. Setiap minimarket, supermarket, apapun, mereka punya algoritma gimana caranya nge-arrange barang mereka. Sebenarnya itu more or less sama dengan cara rekomendasi Netflix, toko buku naruh bukunya yang mana, terus orang jualan gitu ya, nge-arrange barangnya gimana. Sama dengan cara kita bukan manipulasi ya, mengatur memori sama OS gitu. Nah, triknya kan dua tadi yang saya bilang kan, dikasih waktu atau dikasih struktur. Kayak misalnya kalau ke toko buku nih, yang paling best seller kan biasanya di depan tuh, paling gampang diambil, paling kelewatan, paling kelihatan gitu ya. Atau misalnya kita kasih waktu, kayak misalnya, nih buku udah 10 hari nggak laku nih, ganti buku lain lah gitu. Ditandain gitu ya. Jadi kita punya catatan tanggal sekian buku ini di depan, setelah 10 hari kalau dia nggak ada yang beli berarti nggak efektif, pindahin ke belakang. Atau pakai tumpukan. Jadi kalian bisa misalnya nih kalian buka kulkas, misalnya kalian ke warung nih. Buka kulkas kan, misalnya kalian nyari minuman tertentu. Misalnya saya mau nyari Yakult, tapi nggak ada di kulkas. Padahal di toko itu ada Yakult, cuman kulkasnya kan terbatas. Tapi kalian pas nyari nggak ada Yakult. Berarti kalian berpikir, ini pasti nggak jualan Yakult, nggak jadi beli kan? Terus, nggak ada lah, yaudah gue cuma beli roti aja, nggak beli minum, soalnya nggak ada Yakult. Padahal ada gitu. Nah itu kan berarti, dan banyak ada orang yang kayak kalian gitu, yang pengennya Yakult tapi nggak ada di displaynya gitu, jadi nggak beli. Nah itu kan rugi. Nah si stack itu kayak gini, saya kalian punya kulkas ya, ada Coca-Cola, ada Yakult, ada susu, ada yogurt gitu ya. Nah, si yang punya toko itu akan menaruh minuman yang paling sering dibeli gitu ya. Tergantung sih strateginya itu, misalnya mau menyediakan barang yang paling banyak dicari atau justru kita menyediakan barang supaya orang jadi beli itu gitu. Itu kan ada ya, beda ya. Misalnya ini promo, tadinya nggak mau jadi mau gitu ya. Ada yang tekniknya gitu, ada yang tekniknya kita nyediain yang dia cari. Atau both gitu, dua-duanya. Ya kalau lu nggak nyari nggak ada, lu yang beli yang ini aja lebih murah gitu, bisa gitu kan. Nah, stack itu adalah bagaimana caranya kita naruh barang paling penting itu selalu di atas gitu. Jadi kalau dia udah di reference naik lagi, kalau udah di reference naik lagi. Cuman kalian bayangin dong, kalau pakai stack itu mahal. Maksudnya mahal. Karena ribet. Kalau misalnya kalian mau barang-barang yang paling populer itu ada di depan, atau barang-barang yang paling populer itu ada di atas, kan itu geser-geser dong gitu. Yang ini tuh pindah ke sini, ini pindah ke situ. Setiap kali ada yang beli, geser lagi. Ada yang beli, maju lagi, rearrange lagi gitu ya. Which is ngabisin waktu gitu. Tapi works. Ya, tapi kalau pakai counter juga ribet karena harus nyatet gitu. Nah, implementasi dari teknik ya kayak gini tuh selalu ada plus minus. Jadi nanti kita diimplementasinya ya si OS-nya. Mau gimana lo biar efisien gitu ya. Gitu, oke? Ngerti? Gitu ya, LRU tuh karena list itu kita harus tahu waktu kan. Nah, waktunya tuh kita bisa tahu suatu barang itu atau suatu data itu udah lama nggak di reference itu dari counter atau dari posisinya dia. Gitu ya. Nah, contoh.
Sebenarnya LRU sama OPT itu dia pakai stack. Jadi dia umumnya pada pakai implementasi stack di mana barang yang paling penting dan dicari itu akan ada di atas gitu ya, kira-kira gitu. Jadi gimana diatur gitu. Nah, karena mereka pakai gini, mereka nggak punya Belady's anomaly. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi coba kalian lihat di sini. Di reference string-nya, reference string-nya berbeda dengan yang tadi. Tapi lihatlah titik A dan titik B. Kita punya data 47 kan, 47 0 71 0 1 22 12. Sebenarnya kan angkanya cuma 4, ya kan? 4 7 0 1 sama 2 kan? Sampai sini itu kan barangnya sama ya yang dipakai ya. Benar nggak? Benar nggak? Nah, sampai pada saatnya tiba-tiba 7 dipanggil. Berarti dia naik nih hierarkinya, jadi naik ke atas karena dia gue hits lagi gitu. Berarti yang lain turun. Kebayang kalau kalian mindahin kulkas atau mindahin barang gitu. Sorry. 0 ke 0, 1 ke 1, 7 ke sini, 4 tetap ya gitu. Kan capek tuh nuker-nukerin posisinya gitu ya. Tapi ya kalau itu ya udah, cuman mesti kita pikirin aja gimana biar lebih efisien gitu. Kebayang? Jadi kalau counter pakai waktu, kalau stack pakai urutan, cuman stack itu ribet karena barang yang lain harus ikut digeser gitu. Kebayang? Ngerti ya? Alright, lanjut. Awas loh kalau ada yang nggak ngerti tanya. Nah, sekarang akhirnya gini, LRU ini kita kembangin lagi. Kita bisa bikin aproksimasi. Jadi kita bisa bikin tambahin, tapi harus pakai hardware tambahan ya, dan lambat juga karena harus di arrange gitu. Namanya reference bit. Jadi katakan misalnya semua data kita kasih data 0. Nah, pada saat tertentu kita bisa ganti reference 0 itu menjadi 1. Gitu. Jadi kalau reference bitnya tuh kalau dia ada dijadiin 0, kalau nggak ada dia jadi 1. Kira-kira gitulah ya. Nah, si LRO approximation algorithm ini disebut second chance algorithm. Jadi dia akan ada clock replacement. Kayak misalnya dia bisa lihat berdasarkan reference bitnya dan bisa juga lihat berdasarkan clocknya. Jadi kayak misalnya, oke, kita nge-display baju nih di toko baju. Seminggu kagak ada yang nanya, nggak ada yang beli, ganti baju lain gitu ya. Ada time-nya, terus ada reference bitnya. Jadi kayak kalau misalnya dia 0 harus diganti. Kalau 1 gitu ya, berarti kasih kesempatan sekali lagi, masih di display. Kalau setelah cycle berikutnya dia nggak ada yang reference, dia dijadiin 0, dia dijadiin ganti, terus penggantinya dijadiin 0 gitu. Ya, statusnya jadi 0, jadi ganti. Oke, nah kayak gini. Jadi gini, kan ini ada pages ya, ada stream of page di mana ini kan barang-barang yang atau data-data yang lagi bersirkulasi ya di dalam si frame-nya kan. Ada reference bitnya gitu. Kalau 0 tuh nanti dia akan di-replace gitu. Enggak ada yang next victim tuh 1 gitu ya. Jadi ditandain. Kenapa disebut sebagai second chance? Itu gini. Jadi ditandain dulu. Kayak misalnya kalian punya barang. Misalnya momogi gitu ya, momogi. Ini momogi nggak laku-laku, tandain. Gue tandain nih buat di-replace. Tapi tunggu dulu sekian lama. Kalau setelah sekian lama nggak ada barang lain yang harus di-replace dan dia udah punya bitnya 1, berarti next victim tuh dialah yang akan diganti momogi, nanti diganti sama misalnya produk lain gitu, sama better kayak beng-beng atau apa gitu. Gitu. Jadi second chance algorithm adalah proses pertama dia nandain dulu, proses kedua baru dia remove. Kenapa? Supaya ada kesempatan gitu. Jadi jangan terlalu cepat di-replace. Takutnya kalau kecepatan di-replace masih dicari gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Kayak tadi gitu, baru di-replace, ada yang nyari. Di-replace sama yang ini, yang di-replace dicari gitu. Jadi ada gap sementara untuk ngelihat, oh beneran nih data udah nggak dipakai lagi. Gitu ya, berarti. Nah, kalau kita mau tajemin lagi algoritma ini, second chance itu bisa kita cek dengan 2 variabel. Jadi kita bisa lihat ya suatu data, itu tuh masih relevan atau enggak, itu dengan lihat reference-nya atau modify-nya. Jadi kalau misalnya reference-nya 0, modify-nya 0, berarti dia itu udah lama nggak di-refer, nggak pernah juga dimodifikasi.
Jadi nggak di-update juga, nggak ada yang nanyain. Jadi ini tuh best page untuk diganti. Kalau ada page yang kayak gini, nggak ada aktivitasnya, ganti dia. Ini tuh udah parah gitu ya. Nah, atau dia nggak pernah refer, tapi dia baru diganti. Kayak misalnya, dia ada produk, nggak ada yang beli, tapi dia baru rilis produk baru, misalnya gitu. Not quite as good gitu, tapi oke, ini kayaknya boleh kita ganti deh gitu ya. Atau dia baru di-refer, tapi nggak pernah dimodifikasi. Dia barangkali bisa dipakai lagi nanti gitu ya. Ya udah, ini berarti oke lah ya, tapi tidak seprioritas yang ini ya. Ini harus diganti banget nih, replace banget. Atau dia pernah di-reference sama di-modify. Nah, ini jangan nih, ini jangan diganti karena besar kemungkinan dia akan digunakan lagi. Begitu. Jadi intinya gitu ya. Nah, cara kita melihat suatu data masih relevan atau enggak tuh dua ini sebenarnya. Dia dipanggil lagi atau dimodifikasi enggak. Jadi kayak ini masih aktif nggak sih datanya? Kalau udah enggak, keluarin aja gitu ya. Kayak misalnya apa ya? Barang gitu ya. Kalau ibu saya makanan, jadi dia kalau di kulkas nih, ini makanan dilihat sama dia. Ada yang nanyain nggak? Kalau ada yang nanyain berarti masih mau dimakan kan? Terus dilihat berkurang nggak nih? Masih ada yang makan berarti. Tapi kalau udah nggak ada yang nanyain, terus utuh terus, nah itu sama dia dibuang pasti. Kayak mak saya persis tuh. Jadi kadang-kadang saya lupa punya sesuatu, terus tiba-tiba udah nggak ada di kulkas, terus ditanyain, mana barangnya? Udah dibuang. Abis kamu nggak nanya, udah gitu nggak dimakan, kan lupa. Ya udah, kalau lupa ya saya buang, kata mak gue gitu. Ya kayak gitu sama, OS juga gitu. Ada kalau mau nemuin tempat, udah aja, replace aja gitu. Nggak usah dipakai. Nggak usah menemuin etalase. Begitu, oke? Udah ya. Nah, sekarang gini, kalau kita pakai counter, sorry, kita bisa menggunakan juga algoritma untuk menghitung. Kan kayak tadi ya, reference kan. Misalnya, kalian punya toko, kalian taunya produk yang paling sering dicari orang dari mana? Di search kan sama orang gitu. Kalau barang ini sering ditanyain, barang ini sering di search gitu ya, berarti kan ini populer dong. Berarti most frequency kita bisa bilang bahwa oke, barang yang sering ditanyain tuh populer, barang yang nggak pernah ditanyain atau sedikit ditanyain less populer. Nah, cara kita mengganti page replacement tuh boleh berdasarkan ini kayak saya mau memberikan tindakan kepada mahasiswa berdasarkan apa? Saya mau ngasih mahasiswa yang nilainya paling bagus hadiah, atau saya mau ngasih mahasiswa yang nilainya paling jelek hukuman, bisa gitu kan? Jadi kayak saja oke, kalau yang jarang dipakai di depak aja, atau kalau yang paling sering dipakai taruh di tumpukan paling atas karena dia recommended. Oke, kebayang? Ngerti? LFU sama MFU. Oke, aman ya. Dah, next. Sekarang ada yang namanya page buffering algorithm. Sebenarnya ini caranya gini. Ada algoritma di mana kita menyisakan sedikit page untuk buffering kalau ada memori yang kita butuhkan. Dan nanti ada polisi tertentu yang menentukan kapan page ini boleh dipakai gitu. Jadi intinya membantu aja. Jadi jangan semua frame dipakai. Ada beberapa frame yang dipakai untuk darurat buffering suatu proses tertentu gitu. Udah ya, sampai situ udah. Nah, sekarang cara alokasi frame. Katakan gini, ini biar paling gampang gini. Kalian punya toko, terus kalian punya 100 etalase. 100 etalase. Terus kalian punya 5 produk. Setiap produk perlu 20 etalase gitu ya. Gitu, bayang nggak? Sekarang sekarang kita punya 5 proses. Setiap proses perlu 20 frame, yang tersedia hanya 100 frame. Bagaimana cara membagi frame antara dua proses tersebut? Ada rumusnya. Nah, kalau kita pakai fixed allocation, itu kita akan melakukan
alokasi secara proporsional tergantung size dari prosesnya. Jadi dia dynamic tuh nanti. Katakan kita punya 2 proses ya, S1 sama S2. Nah, S ini kan total semua kebutuhannya kan. M itu total frame-nya. Nah, alokasinya tuh dihitung berdasarkan rumus ini. Jadi besar frame yang dia butuhkan dibagi total frame yang diperlukan sama proses lain dikali frame yang ada. Jadi kalau kita mau hitung alokasi untuk proses pertama, dia butuh berapa? 10 kan? Terus alokasi dia proporsinya terhadap semua keseluruhan proses yang ada berarti kan 10 tambah 127 kan? Berarti 137 kan? Dikali memori yang tersedia 64. Nah, 62. Kenapa 62? Karena kayak tadi ada buffering ya. Jadi kita sisain sedikit frame-nya untuk spare barangkali dibutuhkan gitu. Jadi nggak semua kita allocate. Jadi ada space yang kita reserve buat kalau darurat. Nah, untuk proses kedua, dia perlu berapa? 127 dari keseluruhan 137 dikali keseluruhan memori. Berarti yang A1 dapat 4 frame, yang ini dapat 57 frame. Nah, kalian perhatikan di rumus ini, bahwa ini nggak sama dengan ya. Ini kan ekivalen ya. Kenapa ekivalen? Karena M-nya juga nggak full 64 gitu. Jadi kita tuh ada rough estimation antara oke, kita allocation lu kira-kira segini frame karena kita butuh sekian frame untuk backup kalau ada buffering dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi keep some of ini. Alah, taruh. Hilang kursornya. Nah, kok gitu sih? Annotate, close. Nah, terus gimana kalau saya menulis kalau nggak ada kursor? Nah, lihat ya, ini jangan lupa ya. Keep some as frame buffer pool. Jadi ini 2, ini dipakai buat free buat buffer ya. Free buffer pool. Jadi perkiraannya segitu. Jadi ada spare gitu. Kayak saja di restoran deh. Sepenuhnya restoran dia masih bisain beberapa meja darurat gitu ya untuk penting banget gitu, ada yang harus ngantri, ada yang harus nunggu atau apa, nggak semua kursi dipenuhin gitu. Alright, minum dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain saya clear, lanjut. Oke ya. Nah, sekarang gini, kalau prosesnya ada banyak, kayak tadi misalnya di dalam satu kelas, di dalam satu TLU itu kan ada banyak kuliah, ada banyak proses kan berarti. Nah, managing frame-nya gimana? Nah, managing frame-nya itu tuh bisa setiap proses itu rebutan resource rame-rame. Berarti itu global. Atau setiap proses punya resource-nya sendiri, ya udah lu atur aja gitu. Kayak misalnya kalau global replacement tuh gini, saya kita kuliah nih di satu ruangan. Terus saya nggak cukup ruangannya. Nah, berarti kita pindah kelas atau sebagian di kelas lain. Nah, itu global replacement tuh. Jadi kita menggunakan resource secara global se-TLU gitu. Tapi kalau lokal, misalnya, wah kelas kita tuh isinya cuma 20 orang, tapi muridnya ada 80. Tapi ya udah, kita cuma punya 20. Daripada pakai kelas lain, ya udah gantian aja. Kelasnya ini tapi gantian 20. Sekarang 20, nanti next-nya 20 lagi, next-nya 20 lagi, next-nya gitu. Kebayang? Jadi allocation frame itu bisa secara global keseluruhan proses atau bisa per proses gitu aja. Oke, ngerti ya? Sip. Nah, sekarang yang mesti dipikirin lagi adalah kalau page-nya udah diganti sama yang kayak produk nih. Wah, udah ada yang nggak ada lagi yang beli sampo Head and Shoulders taruh di belakang di gudang. Nah, kalau misalnya kita mau ngeluarin lagi sampo itu, nah itu ada prosesnya lagi. Jadi nanti ada policy di mana kita harus mengarrange bagaimana caranya ngeklaim lagi page yang udah kita usir gitu. Itu ada apa lagi ya? Ada prosedurnya. Nah, jadi gitu ya. Nanti ada ada threshold-nya. Nanti saya bayangin ya. Nah, jadi gini, secara prinsip
Kalau kalian lihat dari gambar ini, itu gini, kita kan punya batasan ya, maksudnya semua resource itu kan nggak ada yang nggak hingga kan, pasti hingga kan. Jadi kan free memory itu cuma segini gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia ini maksimum threshold ya, ini ada maksimum yang boleh, ini minimum yang boleh. Itu kita selalu memikirkan bagaimana caranya ngecukupin memori yang ada supaya proses-prosesnya itu bisa jalan. Jadi kapan yang harus mana yang harus dirilis, mana yang harus direclaim, gimana caranya supaya muat di dalam memori. Tapi ada batasannya, minimum berapa, maksimum berapa. Kalau minimum sudah terpenuhi, nggak boleh nambah lagi. Kalau udah maksimum, ya kalau udah minimum misalnya oke, boleh nambah lagi, kalau maksimum udah nggak boleh nambah lagi, kira-kira gitu. Oke? Ya, ya kursor hilang. Ya kursor hilang, hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Oke, sekarang ini skip dulu. Nah, sekarang yang konsep yang penting adalah trashing. Trashing itu adalah proses di mana kita akhirnya harus merombak barang-barang apa aja yang ada di dalam frame. Jadi gini, kayak misalnya kalian suka nggak ngerasa, nih contoh tracing paling gampang. Kalian punya smartphone kan, terus kadang kalian ngerasa, storage gue penuh banget, foto, banyak screenshot, nggak kepake, meme nggak jelas, terus misalnya aplikasi ada yang udah nggak kepake. Nah, tracing itu adalah pada saat kita merasa bahwa gila, pada saat gue perlu ngedownload data, gue nggak bisa karena storage gue penuh. Nah, itu berarti saatnya kalian harus ngebuang-buangin yang nggak perlu. Menghapus aplikasi yang nggak dipakai, gambar-gambar yang nggak dipakai, proses-proses yang nggak relevan. Sama. Jadi di OS, itu juga dia akan melihat. Pada saat si sistemnya kerasa berat, itu tuh berarti ada sesuatu yang nggak beres nih. Ini kok dia swapping terus sih? Kok nih proses kayaknya nyari barang nggak pernah ketemu gitu kan? Ternyata frame-nya penuh sama data yang udah nggak relevan. Nah, itulah saatnya kita harus ya udah ganti gitu. Udah nih, data udah nggak relevan, ganti sama yang baru gitu. Itu namanya trashing. Jadi pada saat penggunaan, jadi kayak misalnya kalian ngerasa nih, kok komputer gue panas ya? Kok harddisknya nyala terus? Kayak sibuk banget, lu kenapa sih gitu kan? Terus kalian bisa restart komputer kan? Nah, pada saat restart tuh sebenarnya kan proses-proses background segala macam dimatiin, yang nggak diperluin dikeluarin, memori di clear, dia hanya ngeload yang penting aja kan. Tapi sebenarnya kalau kalian mau bersih-bersihin sendiri, itu bisa gitu. Aduh, ntar lu, sabar. Nggak bisa nyoret. Tunggu. Nggak bisa nyoret, nggak ada kursornya. Dah. Ya, kalau kalian lihat di sini, mana? Ya udah deh. Gimana saya mau nyoret kalau nggak kelihatan, Pak? Clear dulu. Clear. Tutup. Ya. Makanya pada saat CPU utilization-nya tinggi, berarti harus kita buang. Tracing itu kita ngapusin yang nggak perlu. Jadi kayak kita restart atau di swap out atau gimana. Nanti saya kasih contoh ya. Dah, tracing prinsipnya gitu. Nah, sekarang gini. Sebenarnya, kalau kalian lihat, semuanya tuh ada polanya. Jadi, kayak tadi ya, kalian lihat kan yang namanya nih, reference string. Reference string itu kan sebenarnya kayak urutan step ya. Ada polanya loh reference string. Kayak saja kalian kalau misalnya mau ngitung persamaan tertentu kan sama pasti gitu ya. Saya ambil variabel A kalikan dengan variabel B dibagi variabel X dipangkatin sama variabel Y. Ada pola gitu. Kebayang nggak? Kayak misalnya gini, aktivitas itu kan ada pola. Mungkin gitu ya, makanya smartphone kalian atau OS laptop kalian tuh sebenarnya bisa predik. Hari-hari itu misalnya kalian bakal ngapain aja. Jadi misalnya kayak kalau kalian lagi ngerender video atau lagi main CS:GO gitu ya, atau misalnya lagi nonton YouTube. Itu aktivitasnya pasti kelihatan tuh beda sama aktivitas lain. Nah, OS itu mengamati itu gitu. Jadi dia akan mencoba mengakomodasi itu. Pada saat prosesnya sudah berbeda, reference string-nya juga bakal beda gitu. Jadi dia akan provide data yang beda di alamat yang beda dan interaksi yang beda juga. Kebayang nggak? Nah,
Tadi kan kita udah sampai sini, ya. Ada yang namanya demand paging sama tracing kan. Nah, biasanya kita tuh bakal lihat ya suatu pola di mana kalau di OS, kalau kita ada aktivitas proses tertentu, itu biasanya letaknya deket. Jadi kayak gini nih, ada polanya gitu. Alamat itu biasanya deket atau page numbers-nya deket. Jadi kelihatan. Kayak gini deh, kalian kalau misalnya masuk ke kampus atau ke perpustakaan, kalian tahu ada orang lagi pada asik belajar kelompok atau lagi dalam satu topik yang sama dari mana? Karena mereka duduknya deketan gitu. Sama gitu. Jadi kalau di allocation memory itu biasanya data-data yang saling berkaitan tuh ditaruhnya contiguous kan. Karena secara nature nggak mungkin gitu random. Misalnya, oke gitu misalnya ya, silakan Bu masuk hotel. Gitu. Bapaknya di lantai 4, ibunya di lantai 2, anaknya di lantai 3 kan nggak mungkin gitu kan. Biasanya satu kamar. Atau saya ada data programming, addressing-nya random, di sono, di sono, di sono, gitu ya. Kalau bisa contiguous, dia akan contiguous gitu. Nah, itulah sebabnya si OS itu akan ngecek locality. Jadi dia akan lihat nih data yang ngumpul itu ada berapa banyak. Jika jumlah data yang ngumpul lebih besar dari memori yang ada, lalu harus tracing. Artinya apa? Proses yang jalan itu udah lebih banyak daripada memori yang ada gitu. Itu udah nggak efisien, itu udah swapping melulu, udah miss fault, page faults melulu, udah error, makanya harus restart gitu. Udah kacau, udah overlap, udah kacau. Oke, jadi itu ada tanda-tanda kita harus melakukan tracing. Tar dulu. Next ya, udah. Nah, sekarang saya mau ngomongin working set. Ini kalian boleh baca teorinya, tapi saya mau jelasin pakai bahasa saya. Tadi kan kita bilang ini ya, trashing itu pada saat kita ngebuangin data. Kayak kita, aduh nih lemari gue penuh, banyak baju yang udah nggak dipakai nih, karena tadinya misalnya ya, kalian konteksnya adalah mahasiswa, terus kalian menikah misalnya gitu. Set baju kalian udah nggak sama kan? Kayak saya udah ibu-ibu sama waktu remaja, mungkin set bajunya beda. Berarti baju-baju kalian dibuang kan? Kayak, atau misalnya baju kalian zaman SMA sama sekarang kuliah mungkin beda kan? Udah ganti konteks kan? Trashing tuh, kalian buang baju-baju zaman dulu, sekarang bajunya beda, yang lebih sering dipakai yang ada di lemari. Nah, cara OS melihat itu kan dari pola ini kan. Polanya tuh locality itu locality itu posisi. Ya, posisi. Posisi dalam artian berdekatan gitu, secara addressing memory. Gitu, secara page numbers itu biasanya deketan. Nah, OS itu ngecek gitu. Pada saat lu melakukan gitu ya, dia bilang, gue tahu lu punya working set katanya. Karena gue tahu proses-proses yang lagi lu lakukan gitu. Dan gue akan coba provide itu, karena setiap working set itu butuh referensi yang beda. Butuh set yang beda. Paling gampang gini, kalau kalian masak rendang, sama kalian masak spaghetti, atau jangan spaghetti, kalian masak kue deh, atau masak pastry, itu beda nggak barang-barangnya? Beda kan? Maksudnya pastry kan mungkin pakai tepung dan dia di bake gitu ya. Terus misalnya butuhnya oven. Kalau rendang perlunya api kecil, kompor, terus harus motong-motongin bumbu, harus ada blender. Pastry nggak pakai blender gitu. Kebayang nggak? Tapi kan ada polanya gitu. Nah, tracing itu adalah begini. Misalnya, kalian ke dapur, terus kalian lihat lagi masak rendang nih. Barang-barangnya kan panci, ada blender, ada apalah segala macam gitu. Terus kalian mau memasak, udah selesai nih masak rendang, tapi perabotnya masih di situ, belum dicuci, belum apa. Tempat cuci piring penuh, kompor masih berantakan segala macam. Terus kita mau masak pastry. Nah, pada saat si pastry ini mau cari barang, yang ada tuh barang-barang rendang gitu, which is yang nggak dipakai sama pastry. Jadi pastry itu full page terus gitu. Saya dia nyari, gue nyari tepung nggak ada, gue nyari butter nggak ada, orang rendang nggak pakai butter gitu ya. Gue nyari oven nggak ada, ini pakainya kompor gimana nih? Nah itu adalah saat harus ganti working set. Jadi kayak kalian misalnya kalian abis nge-render video, terus kalian misalnya ngedit pakai Word gitu ya, itu kan beda tuh.
page reference-nya juga akan beda gitu ya. Nah, COS itu ngelihat dari situ gitu. Dia akan ngelihat pola data yang kita pakai. Jadi kayak misalnya, kalian misalnya ke dapur aja pasti tahu kan sih, oh lu lagi masak Indomie ya, oh lagi masak sayur asem gitu. Dari barangnya, ingredients-nya kalian bisa nebak. Nah, COS juga gitu, dari perilaku data dia bisa tahu, oh lu working setnya udah ganti nih, ya udah yang lama gue buang ya. Soalnya kan udah nggak masak rendang, lu udah beres kan rendangnya? Enggak, gue masih digodok. Ya udah, tapi kan panci-panci yang lainnya udah nggak dipakai, dicuci dulu, keluarin. Sekarang gue masak pastry, minggir dulu lu. Nanti baru kita swapin lagi kalau misalnya, oh iya rendangnya udah matang, sekarang udah berapa jam diaduk-aduk, tinggal pindahin ke piring. Tapi gue perlu lagi kompornya buat apa gitu ya. Nah itu panggil lagi bisa. Sampai sini kebayang nggak? Nah, ada yang namanya working set model, di mana COS itu akan mengenali konteks dari work setnya itu dari sini. Kalau dia bilang, banyaknya proses lebih banyak dari memori yang tersedia, datanya tuh udah melebihi apa yang bisa di-provide. Barang-barang yang ada di dapur itu udah lebih banyak daripada dapurnya bisa contain, harus dilakukan swap out atau trashing gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada working set 1 ya, working set T2. Kalian lihat deh, di sini kan ada sebaran data yang ada itu kan angka 1, 2, 5, 6, 7 kan. Sampai sini tuh sebenarnya yang dipakai tuh 1, 2, 5, 6, 7 kan. Kurang lebih lah ya, kurang lebih ya, ada 3 sama 4, tapi selama delta ini kan itu yang dipakai cuman ini ya, 1, 2, 6, 5, 7 kayak ini lagi masak rendang barangnya ini aja. Nah, untuk delta yang ini yang dipakai itu cuman ini. 3 sama 4 aja gitu. Enggak pakai 1, 2, 5, 6, 7, datasetnya udah beda. Ngerti nggak? Jadi dengan pekerjaan yang berbeda, data yang dipakai juga beda gitu. Urutan-urutan pemanggilan permintaannya juga beda. Dari situlah si OS tahu bahwa oh lu udah ganti kerjaan ya. Ya udah kalau gitu gue provide sesuai pekerjaan yang lagi lu kerjain sekarang begitu. Ntar saya cari kursor dulu, saya mau nyoret. Nah, nih ya. Ntar. Oke, susah kali lah ya. Susah kali cari kursornya, Mak. Tuh kan nggak ada kursornya. Sabar ya. Gimana caranya sih supaya... Nah, gimana caranya biar dapat kursor ya? Sabar. Nah, sekarang... Ya udah deh, kada kursornya ngarang aja. Kira-kirain aja. Nah, sekarang kalian lihat ya. Kenapa ada delta? Delta ini sama ada delta ini. Kenapa? Gitu. Nah, jadi gini. COS itu akan memberikan jendela-jendela selang waktu di mana dia ngecek. Dia akan memonitor nih. Ini sistem berat gak ya? Ini page fault nggak ya? Ini hit nggak ya? Ini memori swapping nggak ya? Nah, itu dia lihat dari situ gitu. Nah, dia akan capture delta itu. Bu, kok deltanya segitu sih, Bu? Ya, itu perkiraan aja. Kayak misalnya gini, kalian ngecek di dapur lagi ngapain itu, mungkin ngecek setiap setengah jam gitu. Atau kalian bisa tahu seseorang lagi masak apa tuh dengan kalian melihat span waktunya 5 menit. Dari 5 menit kalian tahu, oh dia lagi masak sayur asem. Lihat lagi, oh dia lagi bikin nasi goreng gitu ya. Ini juga gitu, jadi ada span waktu. Panjangnya terserah OS-nya gitu, terserah desainnya, tapi ada satu span waktu dia ngelihat pola datanya kayak gimana, gue harus ngapain sekarang gitu. Oke ya, dan ini saya clear dulu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sini kita absen dikit lagi. Gitu ya. Nah, kita tuh sebenarnya si operating system itu tuh ngecek performance dari operating systemnya tuh dari banyaknya page fault gitu. Kalau page fault-nya rate-nya kan ada upper bound sama lower bound tuh, itu batasannya dia tuh. Kalau page fault-nya di atas rata-rata, di atas threshold, berarti ini udah sistem udah kacau nih. Ini udah gawat nih. Ini kenapa kacau gini ya? Kenapa berantakan? Nah, berarti harus ngapain? Swapping atau trashing. Tapi kalau page fault-nya rendah, nah itu kita boleh nambahin frame baru tuh. Itu kayak jualan aja, kayak kalian misalnya, oh kalau etalasenya kecil, orang jadi nggak tahu gue jualan apa. Etalasenya gue gede nih, gue banyakin. Orang jadi tahu gitu ya, udah bagus segitu.
Oke, kalau segini udah bagus, gue bisa kecilin lagi nggak ya frame-nya sampai dia optimal gitu. Jadi misalnya, oh etalase tuh nggak usah gede banget, tapi paling nggak representatif, karena terlalu gede juga orang nggak sempat lihat gitu. Bisa gitu juga kan? Kayak ini juga, misalnya etalasenya kegedean, memorinya jadi lebih besar gitu. Nah, jadi intinya si OS itu ngecek tuh dari page fault. Nah, setiap page fault itu kan berbeda ya untuk setiap working set. Tapi kalian lihat di sini tuh, setiap working set itu sama dia dicek. Kayak misalnya gini, oh dia lagi masak rendang. Page fault nggak? Oh aman. Berarti dia masak rendang dengan tentram tuh. Panci ada, sendok ada, parutan kelapa ada gitu ya. Teko buat godok air ada, aman. Berarti working set ini aman. Mulai nggak aman pada saat masuk working set baru nih. Pada saat dia memasak pastry, tidak ada barang-barangnya karena space-nya dipakai buat rendang. Nah, itu mulai dia, oh ini berarti udah mulai fault-nya naik nih. Ini proses yang sekarang lagi cari-cari datanya nggak ketemu terus dan ribet gitu. Kenapa? Oh, proses sebelumnya tidak relevan. Proses sebelumnya mesti kita arrange supaya nggak ganggu proses berikutnya, working set yang berikutnya gitu. Udah. Nah, masalah yang lain adalah alokasi memori, gitu ya. Jadi gini, kan setiap proses harus diallocate memorinya. Kadang-kadang nggak cukup pakai user memory. Kadang-kadang kita harus pakai kernel memory. Tapi kalau kernel memory, berarti itu kan kepunyaan OS. Itu manajemennya beda lagi, polisinya beda lagi. Gitu ya. Ini gimana sih cara nyembunyiin ini sih? Can I just hide this? Hide. Oh ini. Kayak gini ya. Cara kita mengalokasi memori itu paling gampang pakai yang namanya body system. Body system itu kayak misalnya kita ada proses ya. Terus misalnya kita proses, kamu proses besarnya berapa? 73 kilobyte misalnya gitu. Misalnya kalian punya proses kamu berapa? 78 kilobyte. Oke. Saya punya 25 kilobyte. Kalau saya bagi 2 jadi 128, cukup nggak? Cukup katanya. Tapi saya bagi 2 jadi 64. Cukup nggak? Nggak cukup. Oke, berarti dia ditaruh di sini kan? Tapi jadi cepet kan? Ya nggak? Karena bagi 2 aja. Saya punya proses berat 17 gitu ya. 18 kilobyte gitu kan. Ya udah, saya punya 256 dibagi 2, 128 cukup nggak? Kegedean, bagi 2 lagi jadi 64. Cukup nggak? Cukup, tapi kegedean. Ya udah, jadi 32 kilobyte cukup nggak? Cukup. 18 kilobyte masuk ke sini gitu. Tapi sebenarnya ini tuh bisa dibagi lagi kan. 32 itu bisa jadi 16 kan. Tapi 16 nggak cukup. Jadi dia akhirnya ngambil yang 32. Jadi alokasi itu bisa pakai body allocator ini, body system allocator ini itu cuma ngebagi-bagi 2 aja, dan nanti kayak kalian misalnya punya mau beli Dunkin Donat, ya udah cari aja dusnya tuh cuma ada segini, setengahnya. Kalau saya kalian beli 3, ya udah cukup di yang mana gitu. Tapi cepet kan, nggak usah ribet, nggak usah bikin dulu disesuaikan sama besarnya dia gitu ya, berapa gitu. Oke, body system, atau bisa juga pakai slab. Kalau slab itu beda lagi. Kalau slab itu dia akan buat alokasi memorinya sesuai sama besar prosesnya. Tapi dia lama gitu ya. Tapi tidak ada fragmentation. Jadi kalau nanti kalian ingat ya, body system sama slab itu bedanya apa? Body system itu kayak gini, saya tanya. Kalau kalian bikin baju, lebih gampang beli yang udah ada size-nya atau ke tukang jahit? Lebih cepat mana? Lebih cepat yang udah ada size-nya kan? Kayak body system ini, body system tuh udah ada, misalnya ukurannya apa? SM atau L. Kalau lu nggak cukup di S, ya udah pakai M. Kalau nggak cukup di M, pakai L gitu. Tapi ada yang apes gitu, kayak misalnya di M kekecilan, di L kegedean gitu. Kayak yang tadi ya, 65 kilobyte itu harusnya 65 kilobyte nih. Ya misalnya kamu datanya berapa ukurannya? 65 kilobyte. Hah? 65 kilobyte?
Ditaruh di sini kagak cukup, ditaruh ke sini kegedean gitu. Dan di sini kan setengah fragmented tuh, karena dia nggak kepake, ya nggak? Nah, jadi kelebihan dari body system itu adalah cepat. Kayak kita cepat pilih baju SML gitu ya. Tapi kekurangannya dia akan ada fragmented karena banyak sisa yang terbuang. Kalau mau rapi, pakai slab. Kalau pakai slab itu kayak pakai tukang jahit. Kalau pakai tukang jahit kan bagus tuh, pas gitu ya. Lingkar dada, lingkar pinggang, segala tangan, segala macamnya pas, tapi lama. Tapi nggak ada fragmentation gitu. Ya nanti kalian kalau saya mikir, ya tergantung OS-nya. Jadi nanti strateginya gimana kalau kita mau allocation buat suatu proses, mendingan cepat tapi boros atau hemat tapi lama. Ya gitu aja, pakai slab atau pakai body. Gitu ya, jadi kalau slab itu disesuaikan. Gitu, udah selesai. Ini sekarang sisanya interlock dan lain sebagainya, ini nanti tergantung dari operating systemnya. Nah, ini priority allocation, memory conversion nggak terlalu penting. Jadi virtual memory udah beres nih. Oke, sekarang absen. Nah, untuk absen, tunggu. Saya sekarang absen. Absen diberikan untuk yang bisa jawab pertanyaan saya atau yang bertanya. Nah, kalian pilih nanya atau pilih ditanya. Kalau mau nanya atau bertanya, silakan angkat tangan. Saya akan isi sekarang pertemuan ke-11. Oke, materi tambahan kuliah. Ini baik. Sekarang saya absen ya. Pilih ditanya apa pilih nanya? Ayo, kalau enggak, saya nanya. Yang bisa jawab di absen ya. Oke. Siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma FIFO untuk page replacement? FIFO, siapa FIFO? Ada. Kalau nggak FIFO, jelasin. Boleh FIFO, boleh LRU, boleh OPT. Siapa yang mau jelasin? Saya Bu boleh. Boleh, Rizkulah, yuk. FIFO itu yang pertama masuk, terus yang pertama juga keluar. Jadi maksudnya gimana? Contohin. Kalau buat Jadi, misal di restoran gitu ya Bu, kita masuk duluan. Terus karena kita duluan, kita juga harus keluar duluan gitu Bu. Aduh, pinter Rizkulah. Jadi nanti kalau ada customer datang yang diusir kita duluan karena kita datang duluan gitu kan? Iya. Well done. Rizkola aman. Siapa sekarang? Next. Yang bisa jelasin LRU, OPT. Ayo, boleh nyontek slide kok. Mau lihat chat GPT juga boleh, asal bisa ngomongnya ke saya gimana. Coba LRU boleh, OPT boleh. Mau yang mana? Atau siapa yang bisa jelasin apa yang dimaksud dengan page replacement? Apa sih page replacement? Buat apa page replacement? Kenapa harus ada page replacement? Masa cuma di sekolah yang masuk? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau apa gunanya virtual memory? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan virtual memory? Allahu Akbar, nggak ada yang jawab juga. Masa? Saya Bu mau Bu. Davin, ayo jawab. Iya. Apa Yang Davin? virtual memory ya. Boleh. Ya virtual memory itu mekanisme yang memungkinkan komputer untuk menggunakan sebagian dari hard disk sebagai tambahan memori fisik Bu untuk menjalankan program. Biar apa Davin? Singkatnya gunanya apa virtual memory? Singkatnya tuh buat apa? Jadi kalau misalnya program membutuhkan memori lebih, maka akan bakal menggunain sebagian dari hard disk sebagai tambahan memori fisik Bu. Oke, boleh. Good Davin, thank you. Oke, tuh kan virtual memory udah. Page replacement siapa yang bisa? Saya deh Bu.
Haikal, yuk. Jadi page displacement tuh kayak pergantian halaman pada saat si komputer nih gak punya cukup ruang di memori gitu Bu untuk nampung data. Tapi yang halaman yang diganti tuh halaman yang jarang dipakai gitu loh Bu, atau yang tidak terlalu penting. Good. Bagus, Haikal. Good. Oke, sekarang jelasin OPT. OPT. Siapa? Dinda. Dinda. Ayo Dinda. Kemon Dinda. OPT itu algoritma penggantian halaman, Bu, yang tujuannya itu untuk mengurangi kesalahan pada penggantian halaman. Caranya gimana, Dinda? Kerjanya itu kayak menganalisis kebutuhan penggunaan halaman dulu, Bu, pada masa depan. Caranya tuh semua halaman tuh diperiksa, yang semua halaman yang terdapat dalam memori fisik itu diperiksa, Bu. Terus halaman itu halaman tuh ditentuin mana yang nggak akan digunain lagi, mana yang digunakan, Bu. Dari data mana? Yang dilihat data yang mana? Dalam memori fisik. Ya, kapan? Nanti, kemarin, sekarang? Halaman yang diperiksa itu tuh Tadi ya Dinda ngomong loh. Apa tadi? dalam Yang di masa masa depan. depan. Oke, Dinda, thank you. Kasih, Bu. Ya, siapa yang tahu LRU? Ya, Bu. Yuk, Alif, you Liv. Yang mana, Liv? LRU itu jadi konsepnya itu kalau ada patch yang error, patch yang baru digunakan itu diganti sama patch yang baru. Kok gitu, Liv? Nggak gitu. Bukan error. Bukan error, ada kesalahan. Nggak kesalahan juga, Liv. Bukan. List recently used. Apa artinya? Memori yang baru digunakan. Paling baru digunakan. Enggak. Ya, list loh. Jadi paling enggak baru digunakan. Bisa kasih contoh nggak, Liv? Jadi kayak misalnya Alif nih. Misalnya Alif punya baju celana jeans nih 3. Nah, terus Alif mau beli celana baru nih. Tapi Alif harus buang 1 celana Alif yang 3 ini harus dibuang 1 karena Alif mau punya celana baru. Nah, yang mau Alif buang kalau pakai LRU itu adalah yang udah lama nggak dipakai, yang paling lama udah nggak dipakai deh. Misalnya, astaga nih celana ini udah gua pakai, soalnya dia ripped jeans, jadi nggak bisa dipakai kuliah dan udah kekecilan juga, jadi diganti yang baru gitu loh, Liv. Jadi yang paling lama udah nggak pernah dipakai, itulah yang dibuang gitu. Kayak saya pacarnya ada 4, yang udah lama nggak dicat nih, berarti kita udah bosan, nah itu ganti yang baru gitu. Oke, sip ya, Liv. Alif di absen. Oke, siapa lagi? Next, pertanyaan berikutnya. Jelaskan tentang body system, body algorithm, body allocation. Apa sih? Siapa yang bisa jelasin itu? Nih, body system allocator tuh cara kerjanya gimana? Buat apa? Siapa yang bisa jelasin body atau slab? Dua pertanyaan. Asik, Hafiz yuk. Hafiz, gimana Hafiz? Body algorithm ya, Bu? Ya, boleh. Itu algoritma buat ngeluarin memori, digunain itu buat ngatur sama ngelola ruang memori yang ada di sistem operasi, Bu. Nah, cara kerjanya gimana? Bagus. Tapi gimana caranya? Cara kerjanya tuh dia tuh si algoritmanya ngebagi-bagi memori fisik jadi beberapa blok yang kecil gitu. Terus main buat proses sama aplikasi yang lagi jalan di sistemnya, Bu. Oke, ngebaginya gimana, Fis? Caranya gitu. Dibaginya gimana? Caranya ngebagi memori fisiknya jadi lebih ukurannya jadi lebih kecil gitu. Kecilnya segimana? Ada ukurannya nggak? Kalau lihat dari sini gimana, Fis? Dibagi berapa? Dibagi lebih kecil ukurannya sama atau menjadi 2? Dibagi 2 selalu. Iya.
Ya, gitu ya. Oke. Oke, Oke. sip. Makasih, Fis. Sama-sama, Oke, Bu. David aman. Siapa yang mau jelasin slab? Bedanya slab sama body apa? Kalau body system kan dia bagi dua dari memori yang ada kan. Ya udah dibagi dua tuh yang cukup yang mana, bagian dua yang mana. Kalau slab gimana? Gimana? Oke, tanya yang gampang lagi. Sampai jam 2 ya. Kalau jam 2 nggak ada, nggak di absen loh berarti. Bu, ini mau jawab yang slab, boleh nggak? Boleh dong. Gimana nih? Slab gimana? Come on. Kalau slab itu jadi apa sih, dibagi jadi 3 bagian gitu? Gimana 3 bagian? Gimana, Mending? Iya enggak? Beda aja sama body deh, paling gampang dibandingin sama body. Ini kan? Iya. Slab itu ukurannya gimana? Kenapa dia nggak ada fragmentation-nya, Wani? Kenapa? Kenapa dia tidak ada? Nggak ada fragmentation. Karena dia mengalokasikannya sesuai ukuran dari proses. Kalau body nggak sesuai proses, pokoknya dia mah gunting aja jadi 2, cukup masuk, nggak cukup kegedean dia kecilin gitu aja, ya kan? Oh, iya. Oke, Wening. Sip, Wening udah. Siapa sekarang? Siapa yang mau jawab pertanyaannya? Slide udah ya. Saya mau nanya sekarang, apa yang dimaksud dengan working set sih? Maksudnya apa sih working set? Working set apa? Siapa yang bisa jawab? Satu lagi. Siapa yang bisa jelasin apa yang dimaksud dengan trashing? Trashing atau jelasin tentang working set. Siapa yang bisa? Nggak ada. Oke, 7 menit lagi loh. Atau tenang. Apa ya? Aduh. Bu, saya boleh jawab yang working set nggak, Bu? Enrico, boleh. Yuk, Enrico mau jawab yang mana? Yang working set, Bu. Boleh, working set gimana, Enrico? Jadi working set itu kumpulan data dan instruksi yang aktif. Terus working set itu digunakan di memori virtual untuk memutuskan manajemen memori secara efisien. Good. Oke, Enrico boleh. Accepted. Thank you. Boleh, bagus. Siapa yang ngejelasin trashing? Trashing itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan trashing? Saya deh, Bu. Zaki, yuk. Gimana Zaki? Tracing, apa yang dimaksud tracing ya, Bu, tadi? Ya, maksudnya. Tracing adalah memindahkan data memori fisik ke memori virtual, Bu. Dalam tujuan apa? Tujuannya untuk kurang tahu, Bu. Kenapa harus trashing? Karena page fault-nya udah banyak gitu ya. Udah terlalu penuh, Bu. Ya, terlalu penuh. Benar Zaki. Oke, thank you. Ya, Bu. Sip. Trashing udah ya. Siapa yang bisa jelasin bedanya swapping sama trashing? Bedanya swapping sama trashing apa? Siapa yang bisa jawab? Dian, Michael, Made,
Beethoven, Mauricio, Rifki, Maliki Mulki. Razis, siapa mau jawab? Bedanya Bu. swapping. Siapa? Mulki. Oke yuk. Jadi kalau tracing itu proses ini ya, Bu. Kalau dia namanya kan tracing, berarti melacak satu ini. Sayang bukan tracing itu, ini trash. Oh, Bukan trash. Oh, Ayo. trash. Trash. Apa ya? Namanya aja udah trash loh, berarti apa? Trash berarti trash sampah ya, Bu? Katanya. Iya, trash sampah. Berarti apa artinya kira-kira? Berarti memorinya file yang Ayo mau dikit lagi. Berarti kita buang yang udah nggak kepake, Bu. Ya, betul. Kalau swapping berarti pergantian gitu. Ya, nuker. Jadi nuker berarti ya yang nggak dipakai dipinggirin dulu, yang lagi dipakai dimajuin. Ini siapa yang ngetik? Namanya panitia MMD dan saya nggak tahu siapa panitia. Tadi siapa? Mak Mukia. Ya, Bu. Ini siapa? Yang lagi di jalan siapa? Nama, tolong. Dian, ya Allah. Tracing tempat pemenuhan sebuah space disk. Ya udah boleh deh Dian ya absen deh. Dian lagi di jalan, lagi ngapain Dian? Allahu Akbar, oke. Oke. Sekarang 3 menit lagi, saya kasih pertanyaan lagi. Mana ya? Apa yang dimaksud dengan Beladies anomali? Beladies anomali. Atau jawab, implementasi dari LRU itu bisa dengan 2 cara. Apa? Ayo. Ada yang mau jawab nggak? Saya mau jawab deh, Bu. Michael, yuk Mike. Ya, jadi ada 2 implementasi, Bu, pada LRU, yaitu counter implementasi sama stack implementasi, Bu. Asik. Makasih Michael. Tuh. Sikat tuh kayak Michael yang gitu gampang. Sekarang jelasin. Kalau counter gimana cara kerjanya atau jelasin stack cara kerjanya gimana? Singkat aja. Setiap page yang pengen diganti. Jangan Michael. Michael udah clear, udah lulus. Oh iya, Bu. Aman, udah. Silakan. Yang lain kita siksa. Siapa yang bisa jelasin stack atau counter cara kerjanya? Ayo dong, udah dijawabin ya Michael nih. Ayo. Kalau stack kayak gimana? Kan kalau LRU itu kan kita mau tahu list recently kan. Berarti bisa pakai waktu, counter, bisa pakai stack. Cara kerjanya gimana? Kalau pakai stack gimana? Kalau pakai counter gimana? 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nggak ada. Boleh Bu, cobain Bu kalau yang stack. Mauricio. Nah, kalau yang untuk stack itu cara kerjanya itu bekerja berdasarkan konsep LIFO yang berarti elemen yang terakhir ditambahkan ke stack akan menjadi yang pertama dan dihapus saat proses pemanggilan fungsi berakhir. Nah, kalau untuk yang counter itu dapat digunakan untuk menghitung jumlah pemanggilan sistem tertentu, jumlah kesalahan yang terjadi atau jumlah paket data yang telah dikirim atau diterima. Oke, boleh deh. Wah, mungkin saya rangkum ya. Berarti maksudnya kan tadi kan LIFO ya. Berarti sebenarnya gini, kalau pakai stack yang paling penting ada di atas. Kalau pakai counter itu artinya kita punya sistem yang bisa ngecek sudah berapa lama suatu variabel atau data ada di suatu penyimpanan tertentu gitu ya. Manusia gitu ya. Oke, aman. Habis. Absen selesai. Stop share. Nah, udah deh selesai.
Oke, thank you ya. Kalau ada pertanyaan lagi kita selesai udah. Nanti tugas saya upload di Collab. Jadi absen udah beres deh sekarang ya. Oke, have a nice day. Selamat melanjutkan kegiatan, sehat semua. Terima kasih banyak. Makasih, Bu. Makasih dia. Dadah Davin. Terima kasih, Bu. Makasih. Dadah. Terima kasih.